The Billionaire. Filmnya bagus, inspiratif, dan layak ditonton siapa saja, terutama anak muda ya. Filmnya mengisahkan tentang seorang pemuda biasa yang kecanduan main game, tapi dia bisa menghasilkan uang dari main game tersebut. Dan akhirnya itu yang mengembangkan ide bisnis dia. Meskipun orang tuanya dan ekonominya susah, tapi karena dia memiliki ide-ide untuk berbisnis, akhirnya dia mencoba tadi dari pengalaman sebelumnya berjualan dari game. Dan akhirnya the end of the story, dia bisa menjadi pengusaha yang sukses di usia muda. Menarik. Oke, ada beberapa tugas dari Bu Sri ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa lihat dari film tersebut, diambil dari film The Billionaire tersebut ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menjadi wirausaha? Pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat dari film tersebut, tokoh utamanya adalah Top. Kalau kita lihat dia selalu tertarik untuk melihat apapun dari sudut pandang manapun. Dia ingin menjadikan hal tersebut bisnis. Contohnya ketika dia lihat orang jualan kacang, dia tertarik untuk melakukan hal yang sama. Dan hal lain adalah ketika dia lihat pacarnya kasih dia snack tadi ya, cemilan rumput laut, dia juga memiliki ide untuk berbisnis tersebut. Jadi bisa kita simpulin, COVID. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi wirausaha? Kita harus berpikir kreatif, kita harus lihat dari sudut pandang dari segi manapun, karena semua hal bisa dijadikan bisnis, semua hal bisa dijadikan untuk mendapatkan uang. Jadi itu tinggal di mana pribadinya atau manusianya. Mereka berpikir kreatif supaya bisa menjadikan hal tersebut untuk dijadikan usaha. Dan kalau kita sudah berusaha, saya bisa menjadi wirausaha. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana arti kegagalan dalam berwirausaha? Kalau saya lihat sih gagal. Gagal itu adalah sebuah keharusan, atau dalam berwirausaha semua orang pasti mengalami yang namanya gagal. Kalau kita lihat di film tersebut, dia berkali-kali coba beberapa usaha dari awal, gagal, coba lagi, gagal lagi, dan pada akhirnya dia sukses juga. Jadi kita bisa bilang bukan berarti dia gagal, ya sudah, dunia berakhir, nggak begitu ya. Tapi ketika gagal, kita harus menjadikan itu sebuah pelajaran. Kita harus evaluasi gagalnya karena hal ini, makanya kita harus hindari supaya kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Harusnya sih gitu ya. Berikan pendapat kalian tentang pentingnya sebuah kemasan. Kemasan bisa dibilang adalah branding ya. Kemasan dimana orang-orang ketika membeli produk kita, dia bisa lihat, oh mereknya di sini, penjelasan seperti komposisi, cara itu dibuat, atau kemasan bisa dibuat semenarik mungkin supaya menarik pembeli untuk membeli produk kita. Jadi kemasan bisa dibilang penting banget, karena itu yang membuat orang engage ya, tertarik oleh produk yang kita pasarkan kepada mereka. Oke, pertanyaan nomor 4. Apabila produk yang kalian produksi adalah produk makanan, seberapa penting prosedur hygiene? Hygiene, sanitasi ya. Ini pertanyaan yang cukup tricky ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sendiri, pada kenyataannya masih banyak sekali pedagang-pedagang yang mereka kurang memperhatikan kebersihan atau hygiene ini ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia yang lebih profesional, kita menjual kepada berbagai macam pihak, pada khalayak orang, pada masyarakat, seperti di film itu 7-Eleven dengan sebuah toko ya. Toko itu mengharuskan berbagai SOP ya, peraturan-peraturan kebersihan di pabriknya. Jadi dia harus menerapkan itu supaya
ya bisa bekerja sama dengan toko tersebut. Jadi bisa kita bilang kalau kita ingin memberikan produk yang berkualitas, ya kita harus juga perhatikan kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Kebanyakan orang merasa bahwa kebersihan adalah hal yang penting. Jadi dalam berusaha ya kita juga harus perhatikan hygiene kita. 5. Apa saja yang diperlukan dalam produksi massal sebuah produk? Apa saja yang diperlukan? Produksi massal ini mungkin produksi dalam jumlah yang banyak ya, massive ya, sekali banyak. Yang pertama yang aku rasa kita perlu adalah uang. Untuk memproduksi banyak dalam jumlah yang sangat banyak, pertama kita perlu uang, itu jelas ya. Kalau kita nggak ada uang gimana kita produksi ya? Kita perlu modal. Hal kedua adalah kalau kita lihat dari film itu, kita juga harus perlu apa ya? Oke, ini kita perlu berpikir ke depan. Kita harus rancang konsep-konsepnya. Jangan kita asal produksi aja tanpa tahu penjualannya gimana. Karena ketika kita produksi secara massal, produk itu banyak banget. Kalau kita belum mikirin pemasarannya, misalnya atau tempat penyimpanannya di mana sebelum itu dipasarkan, kita harus berpikir komprehensif ya atas semua bidang. Ketika sebelum kita produksi massal, kita juga perlu pertimbangin hal-hal lain ya, untuk menyukseskan produksi kita ini. Aku rasa itu aja sih. Ini film dari Thailand ya. Thailand. Filmnya bagus sih. Untuk anak muda recommended untuk ditonton. Oke Bu Sri ya, tugasnya Bu Sri. Makasih banyak Bu. Ini pekerjaan saya hari ini di tengah terik matahari di siang bolong ini. Oke Bu, makasih. Capek.